Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas PBL kami, analisa struktur 3 dengan dosen pengampunya, yaitu Bu Cut Atika Putri. Dengan saya sendiri, Sarana Tarina Stasiun Tagalung dengan NIM 220404017 dan juga teman-teman saya. Dengan saya, Fahmi Reja, dengan NIM 220404003. Saya Siva Meisa dengan NIM 220404011. Saya Riko Ardiansa dengan NIM 220404016. Saya Muhammad Faris dengan NIM 220404018. Pembahasan teori. Metode gaya pada struktur statis tak tentu. Menggunakan persamaan kesetimbangan dan kondisi kompatibilitas untuk menentukan gaya-gaya yang tidak diketahui. Gaya-gaya yang tidak diketahui adalah gaya redundan. Gaya redundan dapat berupa gaya reaksi tumpuan eksternal atau gaya tumpuan internal yang jika dihilangkan dari struktur tidak akan menyebabkan ketidakstabilan apapun. Metode ini memerlukan persamaan kompatibilitas tergantung pada jumlah gaya redundan dalam struktur dan memecahkan persamaan ini secara bersamaan untuk menentukan besarnya gaya-gaya redundan. Setelah gaya-gaya redundan diketahui, struktur menjadi determinan dan dapat dianalisis sepenuhnya menggunakan persamaan kesetimbangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya yaitu adalah prosedur analisis metode gaya. Nah, yang pertama yaitu tentukan apakah struktur tersebut statis tertentu atau statis tak tentu. Kemudian, jika struktur tersebut statis tak tentu, pilihlah reaksi-reaksi yang berlebihan dari struktur. Kemudian, hapus reaksi berlebihan yang dipilih untuk memperoleh struktur premier. Kemudian, rumuskan persamaan kompatibilitas, lalu jumlah persamaan harus sesuai dengan jumlah gaya redundan. Kemudian hitunglah koefisien-koefisiennya, lalu substitusikan koefisien ke dalam persamaan kompatibilitas. Selanjutnya, dalam kasus beberapa reaksi redundan, selesaikan persamaan kompatibilitas secara serentak untuk menentukan gaya atau momen redundan. Dan yang terakhir yaitu terapkan gaya atau momen redundan yang terhitung ke struktur utama dan evaluasi fungsi lainnya, seperti momen lentur, gaya geser, dan lendutan. Jika diinginkan, menggunakan kondisi keseimbangan. Berikut adalah tabel persamaan lanjutan dan persamaan sudut rotasi. Kemudian kita lanjut ke pembahasan soal. Di sini kami akan membahas soal nomor 4, yaitu tentukan reaksi pada tumpuan sendi di A dan roll di B dan C pada balok. Tumpuan B mengalami penurunan 5 mm. Gunakan E 200 GPa dan I 300 kali 10⁻6 mm/4. EI adalah konstanta. Selanjutnya penyelesaiannya, yaitu di sini kami menggunakan reaksi sebaya redundan, di mana rumusnya adalah 0 sama dengan min delta B ditambah B dikali FBB. Untuk delta B rumusnya kita dapat pada tabel sebelumnya, yaitu pada tabel 11, yaitu min 5 dikali W dikali L pangkat 4 dibagi 384 EI. Kemudian kita masukkanlah angka-angkanya sesuai dengan soal sebelumnya, dapatlah hasilnya 2700 dikali 10 pangkat 3. Dan hasil akhirnya itu delta B-nya min 0,045 meter. Dan untuk FBB-nya kita dapat pada tabel sebelumnya, yaitu pada tabel nomor 2, PL pangkat 3 dibagi 48 EI. P-nya di sini kita asumsikan 1, kemudian L-nya adalah 12, pangkat 3 dibagi 48 EI. Kemudian dapat hasilnya 36 meter pangkat 3 dan dibagikan dengan nilai EI-nya.
dapatlah hasilnya min 6 kali 10 pangkat min 7 M per N. Karena pada titik B ada penurunan 5 mm, maka rumusnya menjadi 5 mm sama dengan min delta B ditambah BY dikali FBB. Penurunan 5 mm tadi kita ubah ke meter menjadi 5 kali 10 pangkat min 3. Kemudian kita masukkanlah nilai delta B dan nilai FBB yang sudah kita dapat. Sehingga nilai BY atau RBP-nya 66,7 kN. Selanjutnya yaitu sigma MA sama dengan 0, di mana RCV dikali 12 ditambah 66,7 dikali 6 dikurang 120 dikali 6 sama dengan 0, maka RCV yang didapat yaitu 26,65 kN. Kemudian yaitu sigma V sama dengan 0, di mana RAV ditambah RBV ditambah RCV dikurang Q dikali L sama dengan 0. Kemudian dimasukkan nilai RBV, RCV, dan nilai Q dan L-nya, maka didapat RAV-nya yaitu sebesar 26,65 kN. Maka didapat nilai dari RAV yaitu 26,65 kN, RBV yaitu 66,7 kN, dan RCV yaitu 26,65 kN. Kemudian kita kontrol apakah oke. Kemudian kita hitung RAV sama ditambah RBV ditambah RCV dikurang 10 di kelas 20 sama dengan 0. Maka hasilnya itu 0 sama dengan 0. Demikian dari presentasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih.